Baik, kali ini saya akan menjelaskan source code eliminasi Gauss, ya. Bagaimana kita membuat source code eliminasi Gauss, atau lebih tepatnya bagaimana kita mengoptimasi source code eliminasi Gauss. Nah, sebelumnya saya mulai dulu dari memperlihatkan sistem persamaan linear yang tampak di sebelah kanan. Sistem persamaan linear ini terdiri dari 4 persamaan linear. Saya kasih nama P1, P2, P3, dan P4. Bisa dilihat sama-sama persamaan pertama, X1 tambah X2 ditambah 3X4 sama dengan 4. Persamaan kedua, 2X1 ditambah X2 dikurang X3 ditambah X4 sama dengan 1. Dan seterusnya. Di dalam metode eliminasi Gauss, pertama yang dilakukan adalah mengubah sistem persamaan linear dalam bentuk 4 persamaan ini menjadi suatu persamaan matriks, yaitu matriks A dikalikan dengan vektor B, matriks A dikalikan dengan vektor X, hasilnya adalah vektor B. Ya. Jadi AX sama dengan B. Nah, apa isi dari matriks A? Isi dari matriks A adalah konstanta-konstanta yang menemani variabel X1, X2, X3, dan X4. Ya. Sementara vektor X isinya adalah X1, X2, X3, X4. Sementara vektor B-nya itu isinya adalah 4, 1, min 3, dan 4. Ya. Dan di sebelah kiri, teman-teman bisa lihat, saya awali dengan menginisialisasi matriks A, yaitu angka-angka yang menemani variabel X1, X2, X3, dan X4. Di sini angka 1 ini berasal dari persamaan yang pertama, yaitu X1 ditambah X2, ini jadi 1 juga. X3, 0, karena di sini tidak ada X3 di persamaan 1. Lalu angka 3 yang di sini berasal dari 3X4. Ya. Kita beralih ke persamaan yang kedua. Di sini 2 dari sini ya, 2X1. Lalu 1 di sini, ini dari sini, X2. Min 1 di sini, dari sini, ya, min 3. Lalu 1 di sini, jadi kita tulis angka 1 di sini ya. Demikian juga nanti baris yang ketiga dan juga baris yang keempat. Teman-teman bisa periksa ini adalah angka-angka yang menemani variabel X1, X2, X3, dan X4. Berikutnya, saya inisialisasi vektor B. Vektor B itu adalah angka yang ada di sebelah kanan tanda sama dengan 4, 1, min 3, dan 4. Ya. 4, 1, min 3, dan 4. Nah, setelah saya menginisialisasi matriks A dan vektor B, langkah berikutnya adalah kita membuat matriks augmentasi. Caranya adalah dengan menambahkan satu kolom di matriks A. Matriks A aslinya adalah 4 kali 4, ordernya ya. Nanti jadi 4 kali 5 karena dibentuk matriks augmentasi. Ya. Perintahnya adalah pakai fungsi hsstack atau hashtack ya dalam kurung A, B. Ya. Nah, langkah berikutnya adalah proses triangularisasi, yaitu menghilangkan variabel X1 dari persamaan 2, juga menghilangkan variabel X1 dari persamaan 3, menghilangkan X1 dari persamaan 4. Nanti dilanjut, menghilangkan X2 dari persamaan 3, menghilangkan X2 dari persamaan 4, menghilangkan, satu lagi adalah X3 dari persamaan 4. Jadi, itu adalah proses substitusi, itu adalah proses triangularisasi. Ya. Setelah triangularisasi diselesaikan, dilanjut dengan proses substitusi mundur. Ini dia, ya, coding atau baris-baris perintah untuk substitusi mundur. Ya. Setelah substitusi mundur, maka akan didapatkan hasilnya, yaitu vektor X. Isinya adalah X1, X2, X3, dan X4. Kita coba eksekusi atau kita run dulu ya. Source code yang masih mentah ini masih sederhana sekali ya. Kita coba run. Iya, ini dia hasilnya.
Solusinya adalah min 1, 2, 0, 1. Ya, kita tengok ke atas. Ini inisialisasi matriks A, kemudian vektor B, lalu kemudian kita buat matriks augmentasi. Terlihat di sini tambah satu kolom ya, maaf. Matriks A ditambah satu kolom jadi 5 kolom. Ya. Isinya adalah vektor B. Ya. 4, 1, min 3, 4. Lalu kemudian dimulai proses substitusi mundur. Ya. Ini 0, yang tadinya 2 jadi 0. Lalu kemudian substitusi mundur menghilangkan X1 di persamaan ke-3, ya, ini jadi 0. Lalu menghilangkan X1 di persamaan 4, ini pun juga jadi 0. Ya. Ini setelah 0, 1, 0, 0, 0, 0 begini berarti X1 sudah hilang dari persamaan 2, persamaan 3, dan persamaan 4. Langkah berikutnya menghilangkan X2 dari persamaan 3. Ya. Seperti ini jadi 0. Dan menghilangkan X2 dari persamaan 4. Ya. Ini akibatnya akan jadi 0. Langkah berikutnya adalah menghilangkan X3 dari persamaan 4. Kebetulan dari langkah yang sebelumnya ini sudah 0, maka walau kita eksekusi lagi tetap saja ini akan menjadi 0. Sama jadinya ya. Nah, baru setelah itu substitusi mundur dan menghitung nilai X-nya. Oke, teman-teman, kita mulai mengoptimasi. Ya. Dalam optimasi source code eliminasi Gauss yang ini, ya, kita mulai dari bagian yang pertama dulu nih, menghilangkan variabel X1 dari P2 ya. Kita lihat source code dari sini sampai sini ya. Printnya enggak usah, sampai sini lah. Nah, teman-teman bisa melihat di sini ada perubahan ya. Dari sini ya, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4. Di sini tidak berubah, tetap 1 sama dengan yang ini. Yang ini 0 ya. Nah, kita mulai dengan misalnya menciptakan variabel K misalnya. K sama dengan 0. Lalu di sini K sama dengan 1 ya. Di sini K sama dengan 2. Lalu saya ciptakan lagi variabel K sama dengan 3. Variabel K sama dengan 4. Oke. Ya. Dah. Kita coba perhatikan di sini. Pada K sama dengan 0. Itu artinya angka 0 yang ini bisa diganti dengan K. 0 yang ini bisa diganti dengan K. Kenapa ini bisa diganti K? Karena nanti ketika K-nya 1, ini jadi 1 kan. Tapi kalau 0 yang ini tidak bisa diganti dengan K. Karena ketika K-nya 1, ini masih 0. Oke. Jadi ini bisa kita ganti K, kita mulai. Ini kita ganti K. Ini juga kita ganti K. Selesai. Ya. Lalu kemudian K-nya sama dengan 1. Maka angka 1 di sini kita ganti dengan K. Angka 1 di sini tidak bisa diganti dengan K. Kenapa? Karena dia angkanya tetap ya. 1, 1, 1. Nanti kalau K-nya 3 ini diganti K, salah jadi mana ya. Oke, jadi yang bisa yang mana? Yang K. 1 yang ini jadi K. Ya. Ini juga, yang ini jadi K. Ya. Ketika K sama dengan 2, angka 2 bisa diganti dengan K. Angka 2 jadi K. Angka 2 yang ini juga jadi K. Ya. Ketika K-nya sama dengan 3, ini kita ganti dengan K. Angka 3 yang ini kita ganti dengan K. Angka 3 yang ini pun kita ganti dengan K. Terakhir ketika K-nya sama dengan 4, ini angka 4 jadi K. Angka 4 juga jadi K. Angka 4 yang ini pun jadi K. Ya. Dah. Seperti ini, teman-teman. Sampai di sini, teman-teman akan melihat kenyataan bahwa ada perintah yang diulang-ulang sebanyak berapa kali nih? 5 kali ya. Yang saya sorot ini A, I, K, A,
A1,K, A1,K, M, A0K ya. Sama juga dengan yang ini kan? Sama juga dengan yang ini ya. Sama juga dengan yang ini. Ini pun sama ya. Jadi diulang 5 kali. Nah, kita bisa sederhanakan dengan perintah for K in range 5 kali ya. Ini apa yang kita tulis di bawah for ya, adalah perintah ini. Nah, perintah yang diulang-ulang sebanyak 5 kali. Kita lihat ini kita kasih pagar dulu. Dipagar semuanya supaya nanti ketika di run tidak dieksekusi oleh Python, walaupun nanti hasilnya harus sama dengan solusi yang tadi ya. Saya save as dulu, saya kasih nama Elgan02. Oke, kita run ya, hasilnya -1 2 0 1 ya. Kita lihat yang sebelumnya juga, ini yang sebelumnya ya, yang tadi belum dibuat for, -1 2 0 1. Tolong diingat ya, solusinya adalah -1 2 0 1. Di sini hasilnya juga sama, -1 2 0 1, padahal source code-nya sudah dibuat atau diubah menjadi seperti ini ya. Ini bisa saya hapus karena tadi solusinya sudah sama. Nah, ini dia ya. Teman-teman bisa lihat perbedaan antara ini ya, menghilangkan variabel X1 dari P2 dengan menghilangkan variabel X1 dari P3. Di sini sudah pakai for, yang di sini masih yang manual ya, masih yang manual. Langkah berikutnya tentu saja kita bisa mengubah baris perintah yang ada 5 ini dengan perintah for K juga ya, in range ya. Berapa kali? Nampaknya 5 kali, tapi mari kita coba buat seperti yang tadi, satu persatu. Kita mulai K sama dengan 0, lalu nanti di sini kita buat K sama dengan 1. Nah, di sini pun kita buat K sama dengan 2. Mungkin teman-teman sudah bisa menerka arahnya kemana ya. Ini satu lagi, K sama dengan 4 ya. Jika K sama dengan 0, angka 0 di sini kita bisa ubah jadi K. 0 yang ini pun kita bisa ubah jadi K. 0 yang ini kita ubah jadi K ya. Lanjut, ketika K sama dengan 1, ini jadi K. Yang ini bisa jadi K. Ini pun kita ubah jadi K. Begitu seterusnya, ketika K sama dengan 2, angka 2 yang di sebelah situ jadi K. Sini juga jadi K. Bukan angka 2 yang ini ya. Kalau angka 2 yang ini kan konsisten, dia nggak berubah, jadi tidak tepat kalau kita ganti angka 2 itu dengan K. Ketika K sama dengan 3, angka 3 jadi K. Ini juga angka 3 di sini jadi K. Dan terakhir, K sama dengan 4, maka 4 jadi K. Angka 4 jadi K. Angka 4 di sini juga jadi K. Oke. Maka teman-teman akan melihat ada perintah yang diulang-ulang, yaitu A2K, A2K, dikurang M, A0K. Diulang berapa kali? Diulang sebanyak 5 kali. Dengan perintah yang sama, kita bisa buat for K in range 5 kali ya. Titik 2, jangan lupa titik 2-nya. Apa yang ditulis di bawah for, ini adalah perintah yang diulang-ulang sebanyak 5 kali. Nah, seperti itu. Yang ini langsung saja ya, kita hapus. Kalau mau dipagerin dulu dan dicek juga nggak apa-apa. Ini saya langsung hapus. Sekarang kita save as Elgan03. Kita run. Hasilnya adalah iya, oke. Masih konsisten hasilnya, -1 2 0 1. Padahal tadi sudah kita ubah source code-nya ya menjadi seperti ini ya. Ini dia ya.
Nah, kalau kita sekilas perhatikan, ini juga tadi hasil modifikasi ya. For K in range 5. Hanya di sini A-nya dari 0, dari 1. Sekarang di sini jadi 2 ya. Yang belakang masih sama 0. Ini juga dari 1 menjadi 2. Tampaknya kita bisa lakukan hal yang sama di sini. Ini kan juga 5 kali ya. Tapi saya coba ajak teman-teman, kita langsung saja, ini kita pagarin dulu. Kita langsung nanti ketik ke for K ya. Nah, begini. Kita punya contoh yang di atas nih ya. Kita biar kelihatan. Ya, oke. Berarti ini bakal for K in range 5 kali juga pastinya ya. Ini kan udah kelihatan ada 5 perhitungan, pasti 5 kali. Nanti for-nya itu ya kita bisa kopas ini. Misalnya taruh di sini ya. Nah, ini pasti gantinya 0 diganti K. Jadi K, nah ini juga jadi K. Nah, begitu ya. Mau bukti, kita bisa hapus ini. Jadi sekarang for-nya ada 3 ya. Ini for yang pertama ini. Ya. Terus for yang kedua ini. Terus for yang ketiga ini ya. Kita run coba. Saya ganti nama dulu 4. Oke. Kita run hasilnya. Oke tuh, masih konsisten ya. Masih konsisten walaupun kita sudah membuat for seperti ini ya. Masih ada yang lain. Nah, ini kita lihat. Ini pasti sama 5 kali. Hanya bedanya apa teman-teman? Mesti hati-hati. Ini yang bagian sini ini A10, 10, 10. Kalau yang ini kan A0 ya. Ini juga 0 ya. Ini 0 ya. Tapi kalau yang ini 1 depannya. Ini menghilangkan variabel X2 dari P persamaan 3. Ketika menghilangkan variabel X2 dari persamaan 4, ini juga masih 1 ya. Yang lainnya ini bisa jadi K belakangnya. Jadi K ya. Itu saja yang perlu hati-hati. Jadi kita buat langsung saja. Ini biar nggak mengganggu. Kita coba pagarkan dulu. Nanti pun akan kita hapus ya. Tapi kita perlu polanya ya. For K in range 5 ketik 2. Ini kita kopas. Kita taruh di sini. 0 sini jadi K. Ini pun juga kita jadi K. Kenapa jadi K? Itu kalau mau dicoba secara bertahap, bikin K sama dengan 0, K sama dengan 1, K sama dengan 2, K sama dengan 3, K sama dengan 4. Nanti kelihatan perintah ini diulang sebanyak 5 kali ya. Dah, kita coba hapus ini. Sebelum dilanjut, kita save as dulu. Ganti dengan 5. Lalu kita run. Iya, hasilnya masih konsisten ya. Hasilnya masih konsisten. Padahal ini sudah kita ubah seperti ini. Oke, langsung saja kita lakukan perintah for yang sama. For K in range 5 kali. Lalu apa yang ditulis di bawahnya adalah perintah yang ini. Ini kalau sudah familiar ya bisa cepat ya. Tapi kalau masih pemula dalam dunia pemrograman ya step by step saja, tidak apa-apa, yang penting paham. Oke, ini bisa kita hapus. Dah, seperti itu. Lalu terakhir, ini sudah ya, masih ada nih yang di bagian triangularisasi. Ini juga 5 kali. For K in range
5 kali. Nah, kita taruh perintah yang ini di bawah sini ya. Ini kita ganti dengan K. Ini ganti dengan K. Ini pun kita ganti dengan K. Ya, jangan, ini kelihatannya ini depannya adalah angka 2 ya. Kalau ini kan 1. Kita hapus. Oke. Sebelum dilanjut kita save as dulu. Elga 06. Enter. Kita run. Iya, hasilnya masih konsisten. Ya. Oke, nah sekarang sudah begini nih triangularisasinya ya. Saya kira bisa kita hapus bagian yang nggak perlu. Ini saya sudah rasa tidak perlu, saya hapus saja. Kemudian ini juga saya rapatkan saja begitu ya. Bagian print yang ini saya hapus juga. Ini pun saya rapatkan. Ini tunggu, jangan dihapus. Oh, ini maksudnya di sini. Iya. Nah, kita begini dulu. Terus yang menghilangkan variabel X2-nya. Oke, ini saya hapus. Nah, begitu ya. Ini juga saya hapus. Dah seperti itu. Oh, ini juga printnya saya hapus saja. Oke. Menghapus atau menghilangkan X3-nya seperti ini. Oke dah, seperti ini saja. Kita coba run dulu ya. Tadi tidak ada yang diedit, hanya dihapus saja supaya lebih kelihatan lebih lebih mudah nanti kita lihat polanya. Kita run. Oke, hasilnya masih konsisten. Hanya sekarang perintannya lebih sederhana. Inisialisasi matriks A, vektor B, inisialisasi, kemudian membentuk matriks augmentasi, lalu kemudian ini langsung hasilnya triangularisasi. Tampak di sini angkanya 0 semuanya ya, membentuk triangular segitiga. Dan terakhir adalah solusinya ya. Sebelumnya di sini ada substitusi mundur. Oke, nah sekarang kita lihat bentuknya seperti ini, teman-teman. Ini triangularisasinya ya. Kita bisa buat variabel apa nih? J misalnya. J sama dengan 1 ya. Nanti di sini juga bisa kita buat J sama dengan 2 ya. Lalu di sini kita buat J sama dengan 3 ya. Apa gunanya? Ketika J sama dengan 1, maka angka 1 di sini bisa kita ganti dengan huruf J ya, tuh dia. Ini angka 1 jadi J. Angka 1 di sini juga jadi J ya. Ketika J sama dengan 2, maka angka 2 ini kita ubah jadi J. Ini juga kita ubah jadi J. Angka 2 ini pun kita ubah jadi J ya. Ketika J sama dengan 3, angka 3 kita ubah jadi J. Angka 3 di sini kita ubah jadi J. Angka 3 di sini pun kita ubah jadi J. Nah, dari sini teman-teman bisa menyaksikan ada perintah yang sama, yaitu yang ini, teman-teman. Nih, 3 baris nih langsung ya. M sama dengan AJ0 dibagi A00. Di sini juga sama, M sama dengan AJ0 dibagi A00. For K in range 5. For K in range 5. For K in range 5. AJK sama dengan AJK kurang MA0K. Sama ya dengan yang ini, AJK sama dengan AJK dikurang MA0K. Ini juga sama. Oke, kelihatan diulang 3 kali ya. Maka
Pengulangan itu bisa kita sederhanakan dengan perintah for j in range. Ya, 3 kali diulangnya, kita buat seperti itu. Apa yang ditulis di bawah for adalah perintah yang diulang sebanyak 3 kali. Kita taruh di sini. Iya. Nah, ini perlu kita kasih indent. Ya. Dirapikan seperti itu. Lalu bagian yang bawah ini bisa kita pagar dulu. Habis itu nanti kita coba run, hasilnya harus sama. Walaupun sekarang kita bikin for j. Ya. Tadi for k sudah, sekarang for j. Ini berarti for k itu berada dalam for j atau istilahnya dengan looping yang bersarang. Ya. Dah, tuh ya. Ini berarti yang dipagar tidak akan dieksekusi. Yang dieksekusi hanya yang ini saja. Kita save as dulu. 08. Kita run. Ada yang keliru. Di mana dia yang keliru? Munculnya error message atau pesan kesalahan ini disebabkan karena di sini ada pembagi yang nilainya 0 divided by 0. Itu tidak boleh. Ya. Kita coba periksa dulu codingannya. Nah, teman-teman bisa lihat, periksa ya dengan teliti. Di sini kita lihat J dimulai dari 1. J sama dengan 1. Kalau tadi teman-teman lihat di sini K-nya itu mulai dari 0, bukan mulai dari 1. Sementara di sini J-nya mulai dari 1, lalu berubah J-nya jadi 2, lalu berubah J-nya jadi 3. Kondisi ini tidak cocok kalau perintahnya seperti ini. For j in range 3. Kita melihat 3 di sini karena diulang 3 kali ya. Tapi kita juga perhatikan J-nya mulai dari 1. Kalau gitu, coding yang tepat kita modifikasi 1,4. Ya. 1,4. Apa maksud dari perintah range 1,4? Angka 1 di sini itu menandakan bahwa J akan dimulai dari angka 1. Lalu kemudian angka 4 di sini, ini adalah angka terakhir, tapi tidak akan dipakai. Artinya J akan berhenti di angka 3. Ya. Jadi kalau di sini kita setting dengan angka 4, berarti J nanti angkanya adalah mulai dari 1, lalu 2, lalu 3. Ya. Persis seperti yang kita buat di sini ya. J-nya 1, J-nya 2, J-nya 3. Ya. Mari kita buktikan. Kita run. Oke, tidak ada error message, tidak ada tulisan merah. Dia berjalan dengan sukses. Ketemu lagi solusinya ini. Ya. Min 1, 2, 0, 1. Oke ya, jadi tadi kita perlu hati-hati di sini. In range-nya 1,4. Ya. Nah, yang ini berarti sudah bisa kita hapus. Ya. Sudah bisa kita hapus sampai sini ya, kita hapus. Nah, oke. Ini sudah berhasil kita modif jadi seperti ini. Langkah berikutnya ini pun sama, kita modif. Oke, ini begini harusnya itu. Nah, ini pun bisa kita modif, tapi ini angkanya dimulai dari 2 ya, atau kita coba buat saja J sama dengan 2. Di sini J sama dengan 3. Ya. Ketika J sama dengan 2, angka 2 di sini kita ganti dengan J. Ini pun angka 2 kita bisa ganti dengan J. Angka 2 yang ini kita ganti dengan J. Ketika J sama dengan 3, angka 3 kita ganti dengan J. Angka 3 kita ganti dengan J. Ini pun kita ganti dengan J.
Teman-teman akan bisa lihat perintah yang ini 3 baris perintah ini itu sama ya, diulang lagi di sini. Itu sama ya. Karenanya kita bisa pakai perintah for j in range ya. Itu ini kita tulis 2 sampai 4 ya. Sampai satu angka di belakang 4 gitu maksudnya ya. Lalu kita tulis apa di sini? Di bawah for, ini yang kita adalah perintah yang diulang-ulang sebanyak 3 kali, 2 kali ya. Nah, gitu. Ini kita coba pagarkan dulu. Pagar, pagar, pagar. Nanti habis itu kita eksekusi, hasilnya ada error message atau tidak ya. Kita coba run. Sebelumnya saya coba jelaskan ya. Kenapa di sini angkanya 2 bukan 0 bukan 1? Karena di sini j-nya mulai dari 2. Kenapa di sini sampai 4? Karena j-nya berhenti di angka 3. Jadi di Python angka 4 di sini adalah angka paling ujung, tapi yang akan di looping atau yang akan diulang sampai dengan satu angka di depan angka 4. Jadi sampai 3 ya. Kita coba eksekusi. Saya save as dulu. Kita run hasilnya. Ya, tidak ada error message. Berarti valid ya. Ini kita bisa abaikan. Nah, seperti ini teman-teman. Oke. Ini bisa dihapus deh. Nah, tinggal yang ini ya. Yang ini pun bisa dioptimasi walaupun ini cuma diulang satu kali ya. Mungkin kita bisa lihat J-nya sama dengan 3. Maka angka 3 ini kita ganti dengan J. Angka 3 di sini kita ganti dengan J juga. Ini pun diganti dengan J ya. Oke. Ini cuma diulang satu kali sehingga, tapi nggak apa-apa. Kita tulis juga ya. J in range berarti mulainya dari 3 sampai 4. 3 ya 3 itu juga ya. Oke, kita kopas ini. Kita taruh di sini. Nah, jangan lupa di indent, di penjorok ke dalam. Ini kita pagar. Baik, kita run. Ya, masih sama ya hasilnya. Oke, valid berarti ini kita hapus. Nah, sekarang kita bisa lihat secara keseluruhan proses triangularisasinya. Nah, ini ya. Mungkin dari atas, nah ini dia. Kita bisa lihat. Iya, ini sekarang triangularisasinya menjadi seperti ini ya. Kita lihat sekarang di sini angkanya ada yang bisa kita optimasi lagi. Di sini ada angka 1 berubah menjadi 2, berubah lagi menjadi 3. Berarti 1, 2, 3. Tapi di sini juga ada angka 0. Di sini ada 0. 0 ya. 0 lagi. Berubah menjadi 1, 1, 1, 1. Berubah lagi menjadi 2. Ya. Jadi ada perubahan dari 1, 2, 3. Ada juga perubahan dari 0, 1, 2. Yang mana yang mau dipakai? Nah, saya memilih yang 0. Jadi referensinya. Nah, ini jadi 0. Ya. Lalu ini pun juga I sama dengan 1. Yang ini I sama dengan 2. Maka yang kita mulai dari sini ya, I sama dengan 0, maka angka 0 ini jadi I. Ini pun juga jadi I, 0 yang ini jadi I.
satu lagi, 0 yang ini jadi I. Dah, oke. Ketika I sama dengan 1, angka 1 ini jadi I. Yang ini juga jadi I. Ini pun jadi I. Jangan lupa, yang ini jadi I juga. Ketika I sama dengan 2, 2 ini jadi I. 2 yang ini jadi I juga. 2 yang ini jadi I. Termasuk juga yang ini. Nah, sekarang bagian sini sudah sama nih. Ini sama dengan yang ini. Ya, sama tuh. Perhatikan. Juga sama juga dengan yang ini. Nah, tinggal sekarang perubahan 1 jadi 2, jadi 3. Nah, kita mudah saja. Kalau I-nya 0, maka 1 ini adalah I plus 1. 0 tambah 1, berarti kan 1. Ketika I-nya 1, nah ini ada 2 nih, angkanya 2. Jadi I plus 1. Sama kan tuh dia, sama ya. Ketika ini angka 3, ini pun jadi I plus 1. Karena I-nya 2. Ya. Oke, nah kelihatan sekarang sudah sama semua nih ya. Ini perintah ini 4 baris. Sama juga dengan yang ini. Sama juga dengan yang ini. Diulang berapa kali? 3 kali. Perhatikan I-nya mulai dari 0. Oh, kalau mulai dari 0 berarti simple saja ya. For I in range, kalau mulai dari 0 jadi gini aja nulisnya. 3 kali ya. Apa yang ditulis di bawah for adalah perintah yang diulang-ulang sebanyak 3 kali. Iya, seperti ini. Jangan lupa indentnya. Hati-hati. Iya, seperti itu. Nah, teman-teman bisa yang ini kita pagar dulu. Nanti kita coba eksekusi ya. Saya coba jelaskan step by step, mudah-mudahan dengan video ini bisa dipahami dengan cara diulang-ulang, menyaksikan, menontonnya, lalu dicoba ya. Kalau di kelas kan sekilas saja, tidak ada pengulangan, jadi mungkin nangkapnya kurang maksimal. Sekarang saya buat videonya, mudah-mudahan bisa lebih paham, karena bisa diulang lagi kalau kurang paham ya. Dah seperti ini modifikasi kita. Kita coba run. Sebelumnya saya save as dulu. Nah, kita run. Nah, hasilnya masih sama. Triangularisasi juga oke. Berarti modifikasi ini valid ya. Ya, yang pagar ini kita bisa hapus. Iya, begini. Saksikan teman-teman. Ini adalah proses triangularisasi. Ya. Sekarang menjadi cukup 5 baris saja. Triangularisasinya 5 baris saja. Oke, sekarang berikutnya kita beralih ke substitusi mundur. Ya. Substitusi mundur seperti ini. Saya bagi dulu biar kelihatan. Iya, seperti ini. Nah, ya. Saya mau mulai dari yang bawah dulu, substitusi mundur. Di sini misalnya saya ciptakan variabel S sama dengan 0. Perhatikan nih logikanya ya. Kemudian saya tulis X 0,0. Ini yang saya pagarin merah, mau saya optimasi maksudnya begitu ya. Lalu A 0,4. Saya tulis ulang tuh ya. Dikurang S. Nah, dikurang S. Kurang tutup. Terus dibagi A. Sini ada ya. Kalau di sini nggak kelihatan nih. Tapi di belakang sini ada nih. Dibagi A 0,0. Ya. Dibagi A 0,0.
Nah, ini tentu saja kalau itu dieksekusi ngaco dia. S-nya dulu harus didefinisikan. S sama dengan S ditambah, nah, saya tulis yang ini. Taruh sini. Udah. Lalu S sama dengan S ditambah sekarang suku yang ini. Saya taruh sini. Tuh. Lalu saya ulang lagi. S ditambah suku yang ketiga ini. Saya taruh di sini. Iya. Nah, teman-teman perhatikan. Pertama S sama dengan 0. Lalu S diupdate nilainya. Yaitu S yang isinya 0 ini ditambah dengan A01 kali X10. Tidak lain adalah menghitung yang ini. Dah. Tersimpanlah hasilnya di S yang ini. Lalu kemudian S yang ini diupdate lagi ya, atau apa isinya adalah hasil update dari perhitungan S sebelumnya, berarti dari sini ya, masuk ke mari, ditambah dengan yang ini. Itu tidak lain adalah perkalian yang ini. Dah, ini S-nya sudah terupdate. Lalu S diupdate lagi dengan perhitungan yang ini. Nah, jadi sekarang S itu isinya adalah ini semua. Ya, S yang terakhir ini. Lalu kemudian S ini dimasukkan kemari, yang tidak lain adalah persamaan aslinya. Jadi begitu logikanya ya. Nah, kita buktikan, kita save S LG11, kita run. Hasilnya masih konsisten. Min 1, 2, 0, 1. Oke, saya belum mau optimasi dulu ya. Ini masih saya sengaja saya biarkan seperti itu. Lalu kemudian yang ini kita optimasi. Kita sama juga ya. Kita mulai dari S sama dengan 0. S sama dengan S ditambah yang ini. Kalau ini cuma ada dua suku nih ya. Nah, terus S sama dengan S ditambah bagian yang ini. Nah, lalu di bawah sini adalah yang ini, teman-teman. Cuma yang ini saya ganti dengan S. Nah, coba perhatikan. Ya. Pertama S-nya 0, lalu S yang 0 ini dimasukkan kemari, ditambah dengan perhitungan perkalian yang ini. Oke, S-nya terupdate, hasil update-nya dimasukkan lagi ke sini, S-nya, ditambah dengan perkalian yang ini. Ya. Maka S yang ini tuh bisa kita taruh di sini, hasilnya akan sama dengan perhitungan yang di bawah. Jelas ya? Nah, sekarang kita lanjutkan ke perhitungan yang di atasnya ini. Sama, kita mulai S sama dengan 0. Tapi ini cuma satu suku yang dipakai ya. S sama dengan S ditambah ini saja. Nah, tuh ya. Lalu, sudah kita tulis ini. Ini biar cepat saya kopas aja. Nah, cuma ini nanti diganti dengan S. Tuh, ya seperti itu, teman-teman. Kalau bagian yang ini nggak bisa dioptimasi ya. Cukup begini saja. Kita coba save as dulu. Lalu kemudian kita run. Oke, hasilnya masih konsisten. Nah, baru kita coba optimasi. Ya. Nah, di sini tampak kita bisa lihat di sini. Kita mulai, ini mau pakai K atau pakai I boleh. K lagi deh.
K sama dengan 0. Sorry. K-nya ini 1. Yang berubah ini kan 1, 2, 3 ya. Nanti di sini K-nya 2. Lalu di sini K-nya 3. Berarti ketika K-nya 1, angka 1 bisa diganti K. Itu. Angka 2 diganti K. Ketika K-nya 2, ketika K-nya 3, angka 3 juga diganti dengan K. Nah, oke, sehingga kita bisa lihat ini perintah diulang 3 kali. Kita bisa ciptakan for K in range, hati-hati, itu mulai dari angka 1 K-nya. Ya. Berarti ini 1 diulang berapa kali? 3 kali, berarti ini 4. Ya. Dah. Apa yang ditulis di bawah for? Nah, perintah yang diulang 3 kali. Iya, gitu. Ini kita bisa pagar untuk membuktikan, habis ini kita eksekusi, hasilnya harus sama, konsisten. Oke, nah seperti ini ya. Kita coba run, save as dulu. Kita coba run. Oke, hasilnya masih konsisten. Berarti ini bisa kita hapus ya. Iya, seperti itu. Dah, ini saya hapus saja. Kemudian bagian yang atas ini, sama juga K-nya adalah 2. Lalu di sini K-nya 3. Nah, itu ya. Nah, kalian bisa lihat ini diulang hanya 2 kali. Tapi K-nya mulai dari 3. Ya. Jadi ini for K in range 2 sampai 4. Ya. Angka 4 lagi-lagi kenapa? Karena looping atau pengulangan berakhir di satu angka sebelum angka 4, yaitu angka 3. Ya. Angka 2 di sini kenapa? Karena K-nya dimulai dari 2. Angka 4 di sini kenapa? Karena berhentinya di 3. Ya. Nah, ini kita... Oh ya, sebelumnya ini jadi K dulu ya. Jadi K... Sorry, tadi langsung aja itu. Tapi saya yakin teman-teman bisa memahami ya. Kopas saya taruh di sini. Ini saya hapus saja. Begini dulu ya. Nah, kita coba save as 14. Kita run. Iya, hasilnya masih konsisten. Berarti perubahan ini valid ya. Saya bisa hapus ini. Dah. Nah, sekarang tinggal satu lagi. Walaupun ini cuma satu kali pengulangan, tapi sangat perlu untuk dibuat for K in range ya. Hanya dimulai dari K-nya adalah 3. Berarti dari 3 sampai gitu. Nah, seperti itu, teman-teman. Yang K itu adalah yang ini ya. Langsung aja saya tulis di sini ya. Ini K. Ini K. Ini bisa saya hapus. Tuh ya, sudah terlihat seperti ini, teman-teman. Kita coba run. 15. Mungkin saya kebawain dulu biar kelihatan semuanya. Nah, itu dia ya, ini ya. Dari sini sampai sini. Kita run. Oke, hasilnya masih konsisten. Ya. Nah, bagaimana sekarang menyatukan ini semua?
Kalau teman-teman bisa lihat di sini, seandainya ya saya ciptakan variabel J. Saya memperhatikan ini ada 2, kemudian jadi 1, jadi 0. Ya. Berarti sini saya J sama dengan 2, J sama dengan 1, lalu di sini J sama dengan 0. Ya. Ketika J sama dengan 2, maka semua angka 2 di sini saya ganti dengan J. Ini pun sama ya, 2 yang ini jadi J. 2 yang ini juga jadi J. Ya. 2 yang ini jadi J juga. J. Ketika J sama dengan 1, ini jadi J. Ini jadi J. Jadi J juga, angka 1 di sini. Jadi J dan ini pun jadi J. Ya. Oke. Ketika J sama dengan 0, ini jadi J. Ini jadi J, 0 yang ini ya. 0 yang ini nggak usah. Tetap dia 0. J. J ini pun 0 yang ini jadi J. J. Nah. Kita run dulu. Ini mesti cermat sekali ya. Kita run. Oke, hasilnya masih konsisten. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat ini mulainya ada lagi nih ya yang berubah nih, angka 3 jadi 2 jadi 1 ya. Berarti ini bisa saja kita ganti dengan, kan J nya 2 ya, kalau 3 berarti J plus 1 begitu ya. J nya kan 2 tambah 1 jadi 3. Kalau J nya 1 berarti ini angka 2 berarti sama juga J plus 1 ya. Kalau J nya 0, angka 1 ini berarti juga J plus 1. Oke. Udah. Angka 0 yang sini nggak usah diganti, angka 4 yang di sini juga tidak usah diganti ya. Oke, nah sekarang kita lihat, periksa baik-baik, ini ada perintah yang sama dari sini sampai sini. S sama dengan 0 for K in range J plus 1,4. S sama dengan S tambah A JK X K0 X J0 terus A ya, J4 min S dan seterusnya ya. Kita coba run dulu atau kita save as dulu. Ini mesti ekstra hati-hati. Oke, kita run. Hasilnya masih sama. Iya, masih sama ya. Ini perintah sama juga dengan yang ini, ya kan? Diulang 3 kali. Diulang 3 kali, tetapi ini agak unik nih. J-nya mulai dari 2, terus 1, terus 0. Ya. Jadi mulai dari 2, 1, 0. Gimana perintah for-nya? Nah, begini. For J in range, mulainya dari 2. Terus angkanya mundur 2, 1, 0. Ya. Berarti pengurangannya 1. Nah, sekarang nih lihat ya, di sini kan ada tulisan nih. Ada start, ada stop, ada step ya. Nah, ini stopnya adalah min 1. Kita pakai yang ini. Stopnya min 1. Nah, stepnya juga min 1. Saya jelasin. Ini artinya J-nya mulai dari 2. Berakhir di 0. 0 itu adalah satu angka di depan min 1. Ya. Kemudian perubahan dari 2 ke min 1 itu stepnya adalah
kurang 1, kurang 1. Jadi dari 2 ke 1, terus ke 0 itu kan berkurang 1 ya. 2 dikurang 1, 1. 1 dikurang 1, 0. Jadi minus 1 nih stepnya. Dah, kemudian ya sudah, itu saja, kita kopas yang ini. Kita taruh di sini. Jangan lupa kasih indent. Indent itu artinya menjorok ke dalam. Tapi ini hati-hati ya, karena X yang ini tidak masuk indent 4K ya. Jadi begini. Oke, sebelum di eksekusi untuk finalisasi kita coba pagar. Ya, sabar. Yang penting setelah ini jadi paham. Pagar lagi. Dah, ya sudah saya pagar semuanya. Hanya begini saja. Kita coba run. Sebelum di run, saya save as dulu. 18. Oke. Run. Iya, tidak ada tulisan merah atau error, berarti optimasi kita ini valid ya. Sekarang saya hapus yang ini. Oke, sekarang teman-teman lihat substitusi mundur, endingnya jadi seperti ini ya. Ini triangularisasi, ini substitusi mundur. Oke. Optimasi selanjutnya adalah, ini kan masih ada angka 3, 4 ya, 5. Di sini ada 4 lagi, ada 3 lagi. Ini ada bahkan ada angka 2 ya. Nah, kita bisa manfaatkan dari sini saja ya. Saya bikin variabel P dan Q ya. Pakai fungsi shape. Nah, begitu. Ini di kuliah sebelumnya juga sudah diketahui kalau begini, maka fungsi shape ini adalah membaca order dari matrik A. Matrik A ordernya adalah 4 kali 5 karena sudah ada augmentasi ya, ditambah satu kolom vektor B. 4 kali 5 itu artinya P menyimpan angka 4 dan Q menyimpan angka 5 ya. Simpelnya ya sudah, angka 4 dan 5 itu kita ganti dengan P atau Q ya. Angka 4 di sini berarti P. Di sini ada angka 5. Nah, ini kita ganti dengan Q. Dah, ada lagi nggak angka 4? Angka 4 di sini berarti P. Ini juga kita ganti dengan P angka 4 yang ini ya. Ada lagi angka 4, kalau menemui angka 4 gantilah dengan P. Periksa sekali lagi apakah ada yang tertinggal, angka 4 belum diganti dengan P. Oke ya, kayaknya nggak ada lagi angka 4 ya. Bagaimana dengan angka 3? Angka 3 pastinya 4 dikurang 1. Nah, begitu aja, P min 1. Cari lagi angka 3. Nah, ini dia. Oh, ini depannya juga ada nih. Oh, depannya lagi ada juga. Nah, ini dia. Jadi P min 1. Ini P min 1. Hati-hati. Angka 3 di sini P min 1. Ini pun P min 1. Oke. Udah? Ada lagi angka 3? Tidak ada. Nggak ada lagi angka 3 ya. Sekarang tinggal angka 2. 2 ini berarti ya P-nya kan 4. Ya P min 2 aja. P min 2. Oke. Nah, seperti ini. Teman-teman. Kita save as 19, enter. Kita run. Iya, oke, hasilnya valid ya. Baik, ini adalah optimasi dari metode eliminasi Gauss ya. Dari persamaan yang ini ya, sistem persamaan linear seperti ini. Kita buat source code-nya eliminasi Gauss ya, dan sudah berhasil. Sejauh ini berhasil ya. Oke. Kita cukupkan sampai di sini. Oh, cuma sebelum dicukupkan nanti ada persoalan yang lain. Saya akan kasih lihat. Ya, ada satu titik kelemahan yang
perlu teman-teman ketahui. Baik, kita ganti persamaannya menjadi seperti ini. Sistem persamaan linear yang baru ya. Kita coba aplikasikan ke dalam source code eliminasi Gauss yang baru saja sukses mendapatkan solusi. Kita coba run lagi nih ya. Saya run. Ya tuh ya, sukses mendapatkan solusi ya. Untuk membuktikan kehandalannya, mari kita ganti dengan persamaan atau sistem persamaan linear yang lain. Nah, seperti ini ya. Kita simple saja, matriks A-nya kita ganti dengan angka min 2, min 4 gitu ya, baris pertamanya 1, min 1. Kita coba min 2, lalu ini min 4, lalu ini angka 1, ini pun ini ganti min 1, min 1. Kemudian kita cocokkan dulu ya, min 2, min 4, 1, min 1, udah sesuai itu ya, min 2, min 4, 1, min 1. Lalu yang ini 1, min 5, min 2, 1. 1, min 5, min 2, 1, udah sesuai. Berikutnya adalah 3, 7, 1, 2. 3, 7, 1, 2. Oke. Kemudian baris atau persamaan keempat, min 1, 1, min 1, 4. Min 1, 1, min 1, 4. Nah, matriks A sudah. Sekarang vektor B-nya. Vektor B berisi angka di sebelah kanan tanda sama dengan, berarti min 17, 7, 28. Min 17, 7, 28. Sebelum di run, kita coba periksa lagi. Ya, betul, min 1, 1, min 1, 4. Sudah sesuai. 3, 7, 1, 2. 3, 7, 1, 2. Oke. Terus 1, min 5, min 2, 1. Betul ya, 1, min 2, min 1, min 5, min 2, 1. Oke, dah. Sekarang vektor B-nya min 17, 7, 28. Oke ya, sudah sesuai. Nah, yang sebelah kanan ini adalah solusinya. Ini kalau nanti di run harus X1-nya itu adalah 4, X2-nya itu 1, X3-nya min 3, X4-nya 2. Ya. Ini dalam bentuk vektor X. Mari kita run. Save as. Oke. Kita run. Ini dia hasilnya, teman-teman. Nampak di sini tidak sesuai harapan. Tidak sesuai dengan harapan. Ya. Jawaban yang benar, kunci yang benar adalah, solusi yang benar adalah X1-nya 4. Tapi di sini X1-nya 3, sekian. X2-nya 1, tapi di sini 0,8. X3-nya harusnya min 3, ini malah min 5. Berarti ini salah ya. X4-nya harusnya 2, ini 2,5. Di mana kesalahannya, teman-teman? Padahal tadi source code-nya kita sudah buat dengan teliti, tidak ada yang keliru ya. Nah, di sini saya mau kasih tahu kuncinya. Di sini, teman-teman, ada hal yang belum pernah saya jelaskan sebelumnya, yaitu tentang tipe data. Ya. Sebelum dilanjut, atau kita coba buktikan dulu ya. Coba teman-teman ketik begini, date type. Nah, tambahkan setelah inisialisasi matriks A, di ujungnya sebelum kurung penutup ini, tambahkan date type float. Ya. Demikian juga dengan di vektor B. Ya. Tambahkan di sini
koma, D type sama dengan float. Nah, kita coba run dulu, apakah bisa berhasil. Kita run. Iya, ketemu hasilnya. 4, benar ya, 4. 1 min 3, 2. Kita tidak mengubah source code dari triangularisasi, augmentasi pun tidak, triangularisasi atau substitusi mundur, hanya menambahkan perintah ini. Ini artinya apa, teman-teman? Di sini kan ada setelah inisialisasi matriks A, saya print A. Vektor B inisialisasi, saya print. Kita coba lihat jejaknya di hasilnya sini ya. Ini kan yang masih error ya. Ketika masih error, A-nya bentuknya begini nih. Angka, terusnya. Nah, setelah pakai dtype, A-nya jadi begini. Angka titik, min 2 titik, min 4 titik. Apa sih artinya titik? Kalau ada titiknya, ini berarti misalnya gini ya, min 2,0000000. Nolnya banyak sekali ya. Itu artinya kita telah mengubah yang tadinya matriksnya itu berupa angka bilangan real atau bilangan apa? Bilangan asli tanpa koma-komaan, sekarang pakai koma-komaan. Itulah tanda dari float begini. Float ini artinya pecahan. Jadi nanti ada koma-komaannya. Ada angka di belakang koma. Padahal kita masukin angkanya dalam matriks ini tidak ada angka di belakang koma. Demikian juga dengan vector array. Mengapa itu diperlukan? Karena di sini ada pembagian ya. Dan pembagian dan perkalian nanti kita lihat di sini hasilnya saja deh biar lebih jelas. Ya. Nah, lihat ketika tidak pakai koma di sini, tidak pakai float ya, tipe datanya diubah ke float. Ini A-nya augmentasi, lalu kemudian triangularisasi seperti ini. Beda sekali dengan menggunakan float. Nih A-nya ada titiknya, B-nya ada titiknya, ini adalah augmentasi, lalu nah ini dia. Triangularisasinya seperti ini, teman-teman. Ya. Ini mungkin nggak terlalu kelihatan, saya ubah dulu nih ya. Option. Nah, saya kecilin dulu nih. Misalnya nih tadi angkanya 25 ya, saya ganti 16. Tuh ya. Nah, sekarang teman-teman lihat. Triangularisasi tetap terjadi, tapi sekarang ada angka di belakang koma. Ini yang membedakan adanya dtype sama dengan float dengan tidak adanya dtype sama dengan float. Kalau yang atas tuh lihat. Ini triangularisasinya tidak ada koma-komanya tuh. Akibatnya solusinya jadi ngaco. Ya. Begitu kita tambahin float, nah sekarang ada komanya nih di belakang koma nih. Tapi solusinya valid. Itu saja ya tambahan dari saya di sini. Pentingnya perintah ini, dtype sama dengan float. Karena dalam proses triangularisasi sangat mungkin angkanya itu tidak bulat ya, tapi dia berupa pecahan atau desimal ya, angka di belakang koma. Tanpa adanya dtype, A ini di istilahnya apa ya? Tipe datanya adalah integer. Integer berarti bilangan bulat ya, nggak ada pecahan, baik itu negatif ataupun positif ya. Tapi dengan float ini berarti kita ubah tipe data dari matriks A yang tadinya integer menjadi float. Nanti hasilnya juga ikut ke bawah ya sampai dapetin X-nya. Walaupun X-nya nanti nilainya ya bulat ya. Maksudnya 4, 1, min 3, 2. Tapi ini lebih safe, lebih aman. Eliminasi Gauss akan valid untuk matriks yang bagaimanapun ya. Gitu. Baik, sampai di sini topik tentang membuat source code eliminasi Gauss.